Pemirsa, salah seorang santri asal Sidoarjo yang mondok di Pondok Pesantren Modern Gontor II di Probolinggo, Jawa Timur ini positif terjangkit virus corona. Dan saat ini pihak pemerintah daerah sedang melakukan tracing terhadap siapa saja santri yang pernah berkontak erat dengan santri yang positif tersebut. Penemuan santri yang positif terpapar corona disampaikan Bupati Ponorogo Ipong Muhlisoni yang sebelumnya memperoleh informasi bahwa orang tua santri asal dari Kabupaten Sidoarjo ini terkonfirmasi positif COVID-19. Santri ini sudah tiba di pondok pesantren pada tanggal 22 Juni lalu. Sementara informasi mengenai kepastian orang tua santri positif pada tanggal 3 Juli. Tim gugus tugas bergerak cepat dengan melakukan tes swab terhadap santri dan langsung dirujuk ke RS Ponorogo untuk menjalani perawatan lebih lanjut usai hasil tes dipastikan positif. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap santri lainnya yang memiliki kontak erat dengan pasien, baik rekan satu kamar yang berjumlah 30 orang maupun rekan kelasnya sebanyak 25 orang. Saat ini pesantren Gontor tertutup bagi orang tua atau pihak luar yang berkunjung. Hanya petugas medis dan logistik yang bisa masuk ke dalam pondok dengan pemeriksaan protokol kesehatan ketat dari petugas di dalam pondok. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai santri yang terjangkit virus corona ini yang memang mondok di Pondok Pesantren Modern Gontor II di Ponorogo, Jawa Timur, kita langsung saja berbincang dengan Bupati Ponorogo, Bapak Ipong Muhlisoni. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ipong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri ya. Baik, Pak Ipong, mungkin bisa diceritakan hingga saat ini bagaimana kondisi santri tersebut, sudah mendapatkan perawatankah, dan sebenarnya bagaimana awal mulanya sehingga kemudian bisa terdeteksi positif terjangkit corona, Pak Ipong? Ya, jadi bermula 2 Juli kita mendapatkan pemberitahuan dari gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur bahwa ayah dari salah seorang santri Pondok Gontor II itu konfirmasi positif. Ayahnya ini tinggal bekerja di Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Setelah kita mendengar itu, kita langsung jemput putranya yang mondok ini, kita lakukan swab, dan hasilnya kemarin anak ini positif juga. Nah, setelah itu kita langsung bawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Yang menjadi soal adalah Pondok Gontor II ini besar sekali. Tentu selama kurang lebih sekitar 14 hari anak ini berada di Gontor, sudah banyak berinteraksi. Tadi sudah dijelaskan, ada 30 orang teman satu kamarnya, dan ada 25 orang teman satu kelasnya. Total yang sudah kita temukan, kontak tracingnya sampai dengan saat ini, itu sekitar 68 plus 24. Jadi sekitar 92 orang. 24 itu adalah anak-anak atau orang-orang yang kontaknya sangat dekat dengan anak yang bersangkutan ini. 68 itu yang kontak erat tapi tidak terlalu dekat. Yang 68 ini hari ini sudah kita rapid. Hari ini sudah kita rapid test. Hasilnya satu dari kalangan santri reaktif, 2 dari kalangan pengasuhnya reaktif, sisanya non-reaktif. Nah, ketiga orang ini besok akan kami swab bersama-sama 24 yang tadi saya bilang kontaknya sangat dekat. Yang lain, sementara pondok kita minta untuk ditutup dari akses luar. Yang di dalam nggak boleh keluar, dan yang di luar nggak boleh ke dalam, kecuali untuk kepentingan makanan dan medis. Begitu Mbak Putri ya. Ya, baik Pak Ipong, untuk orang-orang yang tadi sudah dilakukan rapid test walaupun hasilnya ini non-reaktif, apakah kemudian juga diberlakukan isolasi mandiri kepada mereka? Oh pasti. Jadi yang sejumlah 68 plus 24 ini sejak kemarin sudah kita isolasi di pondok. Jadi mereka sudah tidak mengikuti belajar mengajar di pondok. Jadi mereka sudah kita isolasi semua, Mbak
Mbak Putri ya. Lalu bagaimana dengan kegiatan belajar mengajar sendiri Pak di pondok hingga saat ini? Kalau secara keseluruhan belajar mengajarnya tetap berlangsung seperti biasa. Hanya kepada 68 plus 24 ini yang mereka ya tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar ya. Pak Ipong, di luar angka 68 plus 24 ini, adakah upaya untuk juga bisa melakukan rapid test kepada murid-murid lainnya ataupun juga kepada tenaga pengajar yang ada di sana? Sebetulnya keinginan itu ada, tetapi karena keterbatasan unit rapid yang kami miliki, sementara yang kita lakukan rapid yang kita curigai saja. Kalau besok kami memohon kepada provinsi dibantu unit rapid, ya tidak tertutup kemungkinan kita akan rapid test semuanya ya. Berbicara mengenai keterbatasan Pak, yang tadi sempat disinggung juga oleh Pak Ipong, kalau tadi mengenai alat rapid test ini terbatas, lalu bagaimana dengan daya tampung sebenarnya Pak, rumah sakit yang ada di sana Pak? Ya sebenarnya kalau sampai ini terjadi ledakan, daya tampung kami juga terbatas Mbak Putri, karena kami seluruh Ponorogo hanya memiliki kurang lebih sekitar 50 kamar perawatan atau 50 tempat perawatan. Ya alhamdulillah sejak kamar perawatan itu kami dirikan, kami buat, belum pernah terisi penuh. Bahkan sesungguhnya Ponorogo ini sekitar 5 hari yang lalu dinyatakan sebagai kabupaten yang sudah zona hijau, Mbak. Tapi dengan adanya kasus-kasus ini, ya saya tidak tahu apakah ini bisa bertahan hijau atau tidak ya. Kami doakan Pak Ipong semoga selesai, bisa terkendali dan juga tidak ada penambahan kasus baru lagi di luar para siswa yang mondok di Pondok Pesantren Gontor ini, sehingga kemudian juga Ponorogo tetap hijau ataupun termasuk zona hijau dalam peta penyebaran COVID di Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih Pak Ipong Muslisoni untuk waktunya. Terima kasih Mbak Putri ya, terima kasih. Semoga Ponorogo segera bebas dari COVID-19. Pastinya. Dan juga mengenai keterbatasan alat rapid Pak, ini kita harapkan juga datang bantuan sehingga kemudian bisa termonitor dan juga terlacak semuanya, termasuk yang ada di Pondok Pesantren Gontor. Sekali lagi terima kasih Pak Ipong waktunya dan juga berkenan untuk bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali.